Indonesia, salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai sepanjang 54.716 km. Didiami oleh lebih dari 1.300 suku yang membentang dari ujung Sabang sampai Merauke dengan keanekaragaman adat dan budaya yang menyatu di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Tonggak sejarah bangsa Indonesia diawali pada tahun 1908 pada peristiwa didirikannya organisasi Budi Utomo. Pada saat itu puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka membahas tentang nasib keadaan bangsa saat ini dan rencana menentukan kemana arah masa depan bangsa Indonesia berikutnya, yang akhirnya bersepakat untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Saat ini, hari lahir Budi Utomo pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Peristiwa Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi bertempat di Rumah Soekarno, Jalan Pengaksaan Timur nomor 56, Jakarta. Pembacaan naskah proklamasi yang berlanjut pengibaran sangsaka merah putih hasil jahitan Fatmawati menandakan Indonesia merdeka. Tokoh lain yang sangat berjasa dalam peristiwa pembacaan proklamasi diantaranya 3 pemuda pengibar bendera merah putih pertama, yaitu Latif Hendraningrat, S. Suhut, dan Trimurti. Kemerdekaan Indonesia yang dibaca oleh Soekarno-Hatta yang kemudian menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Kemampuan awal bela negara. Menggunakan baju batik setiap hari Kamis merupakan salah satu nilai bela negara, yaitu bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Menjaga kebugaran fisik dengan senam dan berolahraga. Mengikuti kegiatan SM3T adalah salah satu nilai bela negara, yaitu berpartisipasi menjaga kedaulatan berbangsa dan bernegara. Engkau sebagai pelita
Mengadakan bakti sosial ke rumah singgah, pejuang hati, dan panti asuhan merupakan salah satu nilai bela negara, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan perilaku membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Mengikuti rapat dan berdiskusi dalam tim merupakan salah satu nilai bela negara berpartisipasi aktif dalam organisasi. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia sebagai bentuk cinta tanah air, yaitu dengan menanam serta merawat tanaman tomat. Menjaga kebugaran fisik dengan senam dan berolahraga secara rutin merupakan langkah awal untuk dapat melakukan kemampuan bela negara. Pentingnya pemantapan wawasan kebangsaan dan penumbuh kembangan kesadaran bela negara untuk kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional dapat diwujudkan. Peran, tugas, dan fungsi ASN menempatkan ASN sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang secara langsung bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya roda pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk ikut serta secara langsung mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.